Oke, so hello everyone, welcome back. Selanjutnya adalah draft keempat setelah kita tadi menyelesaikan draft pertama, draft kedua, draft ketiga. Draft keempat kita pull out lagi. Di draft keempat ini kamu harus setidaknya at least ya, tone kamu udah terasa formal belum? Tapi itu nggak terlalu deep dulu karena nanti kita bakal deep itu di draft selanjutnya. Tapi di draft keempat ini, what should you do adalah mengubah pasif dan aktif voice dari pasif ke aktif gitu. Misalkan gini, uh, the experience has taught me gitu, ataupun LeBron James, I was inspired by LeBron James. Enggak gitu, tapi LeBron James inspires me gitu. Atau ya kayak misalkan LeBron James itu dalam bahasa Indonesia kita nggak terlalu nampak ya, tapi dalam bahasa Inggris itu overlook, itu bisa terlihat tone suara itu. So ya, di draft keempat kamu harus ngubah dari pasif ke aktif. Selanjutnya kita masuk ke draft kelima gitu. Nah, di draft kelima ini basically ada dua maxim atau dua pepatah sosial ya, pepatah yang udah lama dipakai gitu adalah details make a story come alive. Misalkan nih kamu misalkan kamu ngejelasin, oh saya climbing ataupun hiking the mountain, tapi kamu nggak bilang what is the mountain, what kind of mountain gitu. So yep, details makes a story alive. Please be a specific di sini, be a specific, as deep as you can. Look for little details that tell a big story ya. Jangan hanya kamu ya berangan-angan terlalu general. Oh, saya suka climbing gitu. Saya pernah climb beberapa gunung, gunungnya besar-besar. Terus saya juga suka berenang. Berenang saya sudah pernah jauh di samudra. Tapi sebutkan samudra apa yang kamu renang gitu. Nah, selanjutnya ada show don't tell. Kalau aku bilang tadi, kalau misalkan kamu bilang I am the leader gitu kan, gitu, I am the leader, tapi kamu nggak ada evidence, kamu nggak show gitu. Ini interrelate sih, berkaitan. So ya, yeah, show don't tell. Misalkan kamu kayak gini, the leader ya, a leader show it by describing how you help a group of screaming 5-year-old together at summer camp misalkan. Pokoknya show don't tell. Contoh lain misalkan, kamu kalau kamu bilang misalkan dengan latihan saya berdedikasi dengan latihan setiap hari. Enggak, itu kamu dengan latihan basket misalkan ingin dedikasi kamu di basket dengan latihan setiap hari, itu belum show. Show-nya adalah saya bangun setiap jam 5 untuk latihan basket. Nah, tone-nya kan lebih gimana ya? Lebih ada striving, kamu lebih ada struggle yang kedua ini daripada yang pertama tadi. Oke? Oke, ini aku teringat nih, masalah renang karena aku pernah ngambil kelas renang ya. So, untuk show the dedication, aku nggak bilang, oh saya dedikasi renang, saya latihan setiap hari. Enggak. Tapi yang aku bilang adalah, karena saya suka berenang, saya sebelum masuk sekolah, setiap jam 5 ke jam 6, saya latihan renang. Begitu. Tone-nya lebih enak yang B tadi daripada yang A pertama tadi. So ya, yeah, show don't tell. Nah, selanjutnya di draft ke-6, di draft ke-6 ini, ask yourself this question. Did I answer the prompt? Gitu kan, ada promptnya, misalkan diminta bagaimana finansial di ketika COVID, bla 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 bla. Jangan kamu buat pengalaman ketika COVID gitu. Ya walaupun ada kamu relate juga ke finansial, tapi the focal point adalah gimana kamu struggle dengan finansial ketika COVID gitu. Jangan kamu buat kayak tadi. Ketika ditanya finansial, kamu buatnya kamu mendaki gunung gitu segala macam ketika COVID, enggak gitu.
Nah, yang kedua yang perlu kamu tanyakan, did I convey the information I wanted to? Kamu meyakinkan, kamu udah meyakinkan nggak? Kamu maunya gini, gini, gini. Udah sampai nggak ke situ? Gitu. Nah, selanjutnya adalah, did I convey my enthusiasm and passion? Udah nggak aku meyakinkan antusias dan passion aku? What has the reader learned about me? Kira-kira apa sih yang si pembaca ini udah belajar dari aku, yang mereka tahu dari aku, gitu. What impression am I having? Am I living gitu? Apakah aku orangnya kasar? Apakah aku orangnya passionate about maybe renang, about basket, ataupun apakah aku udah bisa ngelit OSIS aku yang udah ada pengalaman leader yang sekian 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 segala macam, kita nggak tahu kan. So yeah, what is the impression you that are you living? So selanjutnya adalah, is this who I really am? Gitu. Apakah ini diriku? You don't know kan. Nah, selanjutnya, have I made myself vivid? Does this sound like someone other than me? Ini memang berkaitan ya, 1, 2, ini 3 ini. The important thing adalah, you should be yourself, don't fake yourself up ketika menulis essay, gitu. If someone who had never met me were to read this, what impression would he get? Gitu. Ketika seseorang yang belum pernah berjumpa dengan aku, apakah apa impresi apa sih yang bakal didapat ketika membaca essayku? Misalkan jangan-jangan, oh anak ini visionernya tapi nggak ada objektif gitu, atau oh, anak ini structure-nya nggak terlalu bagus segala macam, dia nggak tahu how to convey the reader, how to hook the information. So yeah, it is important untuk leave the impression. Jadi karena gini loh, kenapa leave the impression itu penting? Soalnya panitia di admisi segala macam itu membaca ratusan, ribuan bahkan essay. Ketika mereka enggak, oh impresi yang mana ya? Ini si ini tadi, si ini tadi. Ketika mereka terhook attentionnya, dan mereka langsung, oh yang suka renang itu loh, ini essaynya, bukan ya? Nah, di draft ke-6 pula, it's now time to check your word count gitu. Memang di ini aku suka, mungkin ya kamu kan udah nulis kan panjang lebar bahkan 1 atau 2 halaman, tapi dimintanya hanya limit sekian kata. So kamu harus take out beberapa kata yang mungkin kamu suka kata tersebut. Contoh misalkan, find the needle in the haystack, menemukan jarum, mencari jarum di tumpukan jerami, misalkan. Oh keren kan metafornya gitu. So tapi itu harus kamu take out dari essay kamu. So ini aku suka metafor kill your darlings gitu. Nah, get rid of redundancy, unimaginative writing, or anything external to the storytelling, and anything not in your authentic voice. Cut and rewrite. Selanjutnya adalah di draft ke-7, what should you do? What should you do di draft ke-7 kan? Nah, di draft ke-7, parent or family friend gitu. Ini it's time untuk mencari gimana ya? Feedback ya. Feedback. Nah, kalau misalkan udah adik belum, atau udah abang belum, udah kakak belum gitu. Ini benar diriku nggak ini? What do you think I'm trying to say? Where do I need more detail? Where were you bored? Which part did you like best? Gitu. Nah, ini ada dari eksternal ya, dari Haverford. Dia bilangnya di opening ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah di opening, does it draw the reader in? Kayak aku bilang tadi, nge-hook the attention. Terus tone-nya, does it sound too formal or distant, or is it written in more casual voice that invite the reader to listen? Does it try too hard to impress? Jadi kamu kayak, oh aku harus nge-impress nge-reader. Itu ya, at least aku nggak bisa bilang ya, karena aku tipe yang nggak suka try too hard to impress, kamu nggak suka. Tapi ada juga yang panitia ataupun ya, figur yang suka, ada ya. Jadi ya itu subjektif. Nah, terus story, does it have the necessary detail to make it interesting? Is it focused? Does it shed light on whom you are? Is it clear why it is important to you? Udah clear belum gitu. Terus uniqueness-nya, keunikannya. Could anyone else have written this essay? Kira-kira sama nggak? Misalkan kamu misalkan oke, kalau sama-sama suka basket misalkan, tapi balik lagi apa ya tadi, dedukasinya bakal berbeda. Misalkan kamu bangun jam 5, mungkin ini siang ini dia dedukasinya adalah dengan nge-hire
coach terbaik di state ataupun di provinsi mungkin ya, kita nggak tahu. So ya, beda-beda edukasinya. Terus the conclusion, does the essay show the moral of your story? Does it reveal what you learned about yourself? Nah, memang di draft ke-7 ini kamu perlu feedback. Jadi, kalaupun kamu mau feedback ke aku, it's fine. Just send me at ini. Aku bakal kasih juga nih. Kalau kamu nonton video ini dari habisnya. Apa.kini kan. Oke, atau kamu reach out ke Instagram aku boleh juga. Nah, draft ke-8. What should you do di draft ke-8? Setelah kamu revisi, selanjutnya di draft ke-8, go through the essay word by word to see if there is a better way to say what you want to say. A better word is not a fancier word. Stay away from the thesaurus. Gitu. A better word is often on a very simple that creates a more vivid pictures. Gitu. Jadi kamu nggak perlu terlalu akademis gitu ya kalau pakai thesaurus ya. Kayak misalkan kesulitan kamu bilangnya sophisticacy gitu loh. Ya keren tapi di gimana lagi ya, tapi balik lagi ke konteks. Kalau kamu di openingnya pakai sofistikasi segala macam, dedukasi bla 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 segala macam, deduksi, tapi di conclusionnya kamu bilangnya kesulitan, alay, terus nggak terlalu lebay segala macam, jadi beda karakter pemilihan katanya nanti. Terus yang kedua, read and look for any opportunities to make the writing richer gitu. Lebih kayak memperkaya tulisan kamu. Misalkan kamu nulisnya that and then. Nah, it's time di draft ke-8 ini coba kamu enrich your transition word-nya, enrich your transition word kayak however, on the other hand, segala macam, atau afterward, jangan kamu and then, after that. So yeah, it's time. Nah, yang selanjutnya adalah look one more time for opportunities to add detail and specific gitu. Yang keempat, look to see if you have used more than one of the 5 sense. Don't just be visual. Remember to include smells and taste. Right until your essay is totally smooth and rich in detail, but with no excess fat. Walk away from it for a few days. Nah, di draft ke-9, what should you do adalah pull out draft ke-8 tadi, look the mechanic grammar, punctuation, and spelling, check and recheck. Be sure to remember that your computer spell check isn't always right. Jadi misalkan kalau ada garis-garis merah itu kan, itu nggak selalu benar gitu. Mungkin kayak ada kata-kata baru yang dimasukkan ke dalam kamus ya, dan komputer kamu tahun 2010 atau 2012 masih belum ya masih belum update. Nah, take shorthand kayak lol or imho. See whether Microsoft Word has underlined the essay in red or green that might mean misspelling or bad grammar. Fix it, okay? If it really caught a mistake, read it again for typo. Ya, typo. Typo ini sangat crucial. So, ya, jangan sampai typo. Nah, make all correction and edits. Di draft ke-10, almost done. Your essay is organized, focused, and polished, vivid, personal, and meaningful. It's time for a final proofreading, gitu. So ya, kamu kalau proofreading, ada beberapa jasa proofreading di luar sana yang bisa kamu. Itu semua 10 draft, tahap-tahap draft, dan what should you do per tahapnya. Yep, see you another one.